tindak pidana narkotika. Namun harus ada korelasi dengan barang bukti berupa narkotika. Tidak adanya sebagaimana dalam pertimbangan pasal bahwa antara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 6 dan terdakwa 5 dan terdakwa 6 memiliki hubungan atau korelasi satu sama lain sehingga mereka menjadi pelanggar narkotika dari satu ke yang lainnya, baik ke sesama para terdakwa maupun ke orang lain yang ada di dalam hubungan tersebut. 3. Unsur-unsur pasal 114 ayat 2 tidak terpenuhi karena tidak ada keputusan tentang perjalanan orang penjualan atau kekayaan lebih. Berat sampai ditemukan di bawah 5 gram sehingga untuk kualifikasi ekor tidak terpenuhi. Tidak ada bukti pemufakatan jahat yang sah dan terverifikasi. Terhadap pidana tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa majelis telah mempertimbangkan tindak pidana yang terbukti atas perbuatan terdakwa 6 yaitu telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal 114 ayat 2 dan pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang narkotika sebagaimana dalam persidangan. 4. Bahwa jika dianggap terbukti memiliki narkotika berdasarkan seluruh fakta dan keterangan terdakwa adalah penyalahguna atau pecandu sesuai dengan pasal 54 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 wajib direhabilitasi dan bukan pidana sebagai pengedar. Terhadap pidana tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terbuktinya perbuatan terdakwa 6 adalah sebagai perkara terjadi sebagaimana unsur pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. 5. Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu dan ganja yang melekat pada dirinya pada penggeledahan pertama dan penggeledahan kedua ditemukan barang bukti tidak disaksikan langsung oleh terdakwa. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa di dalam Quran tidak ada keharusan bahwa penggeledahan harus disaksikan langsung oleh terdakwa. 6. Bahwa barang bukti berdasarkan pernyataan pejabat berperan dalam masyarakat bahwa masuk dengan barang bukti dalam fakta sedangkan tidak sesuai dan barang bukti yang diklasifikasi bahwa pasti tidak ada dalam barang bukti pernyataan. Dalam pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan di persidangan. 7. Bahwa barang bukti berupa rekaman video dan foto yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak dilakukan uji forensik digital sehingga buktinya patut dilakukan. Dalam pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa atas video atau foto yang dilihatkan di persidangan para terdakwa tidak membantah bahwa orang yang ada di dalam video tersebut atau foto tersebut adalah para terdakwa. 8. Bahwa terdakwa selama masa penyidikan kepolisian hingga penyidikan belum dilaksanakan asesmen. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Anang Iskandar bahwa asesmen wajib dilakukan terhadap penyalahguna, yaitu dilakukan terhadap seorang yang diduga sebagai pengguna atau penyalahguna narkotika. Majelis hakim sepakat terhadap keterangan ahli tersebut yaitu untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa yang ada dugaan kuat sebagai penyalahguna atau pengguna narkotika. Namun dalam perkara aktual, majelis hakim tidak memiliki keyakinan bahwa para terdakwa adalah sebagai pengguna atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, sehingga majelis hakim tidak memerintahkan untuk dilakukan asesmen. 9. Bahwa terdakwa pernah dihukum 3 kali dalam kasus narkotika sebagai penyalahguna bagi diri sendiri dan bukan diasesmen dan direhabilitasi. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan surat dari terdakwa 6 yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1801 dari Khusus dari 2025 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa 6 terbukti tanpa hak atau langsung membeli narkotika golongan 1 bukan penyalahguna bagi diri sendiri. 10. Bahwa terdakwa telah memenuhi materi dalam pidana itu, majelis hakim mempertimbangkan bahwa peran terdakwa 6 sebagai pelaku seharusnya menjadikan terdakwa 6 bekerja dengan sungguh-sungguh untuk pidana membuat ancaman pidana khusus untuk melaksanakan pidana khusus dihapus. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara akuo, majelis hakim telah mempertimbangkan aturan yang lama maupun aturan yang baru sehingga pidana jatuh telah dianggap dan adil. Menimbang bahwa pasal Romawi 2 ayat 5 huruf A Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang undang-undang pidana yang membuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda sesuai dengan ketentuan dalam hal pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana dibuat menjadi alternatif sehingga majelis hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda. Menimbang bahwa pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
tetap pidana menyebutkan bahwa denda tersebut wajib dibayar dan jangka waktu sebagaimana termuat dalam amar. Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan yang tidak dapat disidangkan di luar menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 82 Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyusunan Pidana menyebutkan bahwa jika penggunaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan cukup atau tidak dilaksanakan pidana tersebut dalam pidana penjara yang lamanya menyesuaikan dengan pidana penjara pengganti sebagaimana dalam aturan 3 Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyusunan Pidana. Tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan alasan maaf serta para terdakwa mati bertanggung jawab maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan tidak pidana. Menimbang bahwa karena ancaman pidana pasal yang tersisa dalam kumulatif maka kepada para terdakwa selain dari hukuman penjara juga tidak juga dari semua pidana tidak menimbang bahwa karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan tidak pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa 3 dikenakan penahanan yang sama, maka pasal penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dilakukan. Menimbang bahwa karena terdakwa 3 ditahan dan penahanan terhadap terdakwa 3 dengan dasar alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa 3 tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 bungkus rokok sigar barang berisi 1 gram plastik sedang yang berjalannya terdapat 12 paket plastik kecil yang berisi 1 gram dengan beratnya 0,991 gram. 2 1 paket plastik sedang berisi 7 paket plastik kecil yang berisi 1 gram dan berisi 3,6 gram. 3 1 paket plastik sedang yang berisi 5 paket plastik kecil yang berisi 1 dengan 4,9 gram. 4 1 paket plastik sedang terbalut lakban warna coklat yang berisi 11 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 0,6 gram. 5 1 paket plastik kecil yang berisi 1 butir narkotika jenis ekstasi berisi tengkorak warna pink dengan berat nikel 0,400 gram. 6 1 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat nikel 0,0913 gram. 7 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat nikel 0,9913 gram. 8 1 paket plastik sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat nikel 0,5908 gram. 9 2 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat nikel 0,7413 gram. 10 1 paket plastik pin berisi 22 linting yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat nikel 4,2291 gram. 11 1 paket plastik pin berisi 42 linting yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat nikel 10,649 gram. Oleh karena merupakan barang yang dilarang dalam peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang itu dilarang dimusnahkan. 12 1 unit handphone dari Filipina diselamatkan. 13 1 unit terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Musalih, terdakwa 5 Muhammad Fadi dan terdakwa 6 Muhammad Amal Akbar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perkara dari 2010 narkotika golongan 1 beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan pidana. 2 menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Asad bin Sarkin dan terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Musalih oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan setiap putusan penentuan tetap. Terdakwa 2 Ardian Prasetyo dihakimi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dengan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan setiap putusan penentuan tetap. Terdakwa 3 Andi Mualim alias Koandi dan terdakwa 5 Muhammad Sifadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan penentuan tetap. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar
Maksudnya oleh karena itu dalam pidana penjara selama 7 tahun dan pidana penjara adalah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat dipanjang menjadi selama 1 hari. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 3 Ali Mualim alias Suhadi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dilakukan. 5. Menetapkan terdakwa 3 Ali Mualim alias Suhadi tetap ditahan. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1 buku rokok gudang barang berisi 1 paket plastik dari sedang dan berat bersama 12 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan beratnya 20,991 gram. 2. 1 paket plastik sedang yang berisi 7 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan beratnya 3,630 gram. 3. 1 paket plastik sedang yang berisi 5 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,339 gram. 4. 1 paket plastik sedang berbalut lakban warna tempat yang berisi 11 paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan beratnya 0,6931 gram. 5. 1 paket plastik kecil yang diduga berisi 1 butir narkotika jenis sabu berbentuk kepala ulang dengan beratnya 0,400 gram. 6. 1 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan beratnya 0,0913 gram. 7 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan beratnya 0,9917 gram. 8. 1 paket plastik sedang yang juga berisi narkotika jenis sabu dengan beratnya 0,5996 gram. 9. 2 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan beratnya 0,412 gram. 10. 1 paket plastik berisi 22 linting berisi narkotika jenis ganja dengan beratnya 4,2291 gram. 11. 1 paket plastik berisi 42 linting berisi narkotika jenis ganja dengan beratnya 10,649 gram. 12. 1 timbangan elektrik warna silver dimusnahkan. 13. 1 unit handphone merek Infinix warna hitam. 14. 1 unit handphone merek Samsung warna hitam. 15. 1 unit handphone merek warna biru. 16. 1 unit handphone merek warna hitam. 17. 1 unit handphone merek warna putih. 18. 1 unit handphone merek diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 20 April 2019. Atau SMH dan Dr. Sudel Satriani SMA sebagai sebagai dan mengucapkan dalam sidang umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 dengan tersebut dibantu oleh pimpinan Dewi Mawar Saya dan pimpinan tiga dan tiga pusat serta dihadiri oleh yang kami menjadi SMA pimpinan Manusia SMA dan akhir SMA dan para terdakwa juga. Itu ya. Jadi putusan majelis hakim ini belum bersifat final. Jika saudara terdakwa tidak puas, bisa mengajukan upaya hukum ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ya.